dan ternyata dia bergerak ke atas ya teman-teman ya, cara perlahan sekali ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya. Selamat berjumpa lagi dengan Raka Channel ya teman-teman ya. Ini kebetulan di siang hari ini ya, saya ingin memberi sedikit pengetahuan buat teman-teman di rumah ya, mengenai kita memperbaiki di bagian speedometer bensin ya teman-teman ya, ataupun di bagian speedometer bahan bakarnya ya. Dan contoh seperti ini ya teman-teman ya. Dan apabila kita kontak ya teman-teman ya, ini tetap dia nggak mau bergerak ya teman-teman ya, dia tetap ada di tempat semula ya, dan nggak ada gerak sama sekali ya. Dan penyebabnya itu apa ya teman-teman, boleh ikut. Apabila mengalami permasalahan seperti itu ya, kita lepas di bagian cop ini ya teman-teman ya. Ini adalah cop pelampungnya ya teman-teman ya, pelampung speedometer ya, kita lepas saja seperti ini ya. Lalu kita coba kita koneksikan menggunakan contoh seperti ini ya, kabel ya teman-teman. Ini untuk kita coba mengetes atau apa ini masih berfungsi di bagian kabelnya atau enggak ya, karena bisa saja terjadi di bagian kabel ini mengalami kerusakan ya. Biasa yang terjadi itu biasanya dimakan tikus ya teman-teman ya. Makanya kita tes dulu di bagian kabel seperti apa hasilnya ya. Dan selanjutnya kita masukkan ya, kita jumper di bagian kedua kabel ini menggunakan kabel juga ya teman-teman seperti ini ya. Lalu kita lihat di bagian speedometer depan ya teman-teman, dia bergerak atau enggak gitu. Oke, kita kontak ya, jangan lupa dikontak ya teman-teman ya, agar kita dapat mengetahui ya. Oke, selanjutnya kita coba jumper ya. Lalu kita lihat di bagian depan dia bergerak atau enggak. Dan ternyata bergerak ya teman-teman ya, apabila kita jumper ya, di bagian speedometernya dia bergerak ya. Jadi kesimpulannya jelas ya, yang rusak itu adalah di bagian pelampung bensinnya ya teman-teman ya. Dan langkah yang kita lakukan ya, kita otomatis harus mengganti dengan yang baru gitu teman-teman ya. Oke, cara kita mengganti dengan yang baru itu seperti apa teman-teman, ikut simak lagi. Oke, kita lepas satu persatu di bagian bautnya ya teman-teman ya, agar kita dapat melepas pelampungnya ya. Karena pelampung ini kan otomatis dikunci dengan menggunakan baut 4 ini ya teman-teman ya. Makanya kita lepas dulu bautnya, nanti kita angkat pelampungnya ya, lalu kita ganti dengan yang baru. Cukup sederhana sekali kok teman-teman ya, cukup simpel dan cukup mudah ya. Yang penting itu asal teman-teman di rumah itu memiliki peralatan yang memadai ya. Contohnya yaitu seperti kunci ya. Walaupun kunci ini terlihat sepele ya, tapi kalau kita nggak memiliki kunci seperti ini ya, otomatis kita juga susah ya untuk mengatasinya. Ya, jadi kita lepas saja pelampungnya seperti ini ya. Dan biasanya yang terjadi kerusakan itu adalah di bagian elemen di bagian dalam sini ya teman. Contoh ini ya teman-teman ya, dia sudah goyang ya, goyang seperti ini, makanya dia sudah nggak bisa koneksi di bagian elemennya ya. Lalu kita ganti dengan yang baru. Dan ini adalah yang baru ya teman-teman ya. Kita coba masukkan aja langsung ya. Sekarang kita coba ganti dengan yang baru ya. Tapi sebelum kita pasang ke bagian tangkinya ya, alangkah baiknya teman-teman mengetes dulu di luar tangki ya. Contohnya cara mengetes kita seperti ini ya, cukup kita goyang-goyang seperti ini ya, lalu kita dapat mengetahui di bagian speedometer dia bergerak atau enggak ya. Contohnya seperti itu ya teman-teman ya. Coba kita gerakan ke atas, dia naik ke atas atau enggak ya. Dan ternyata dia bergerak ke atas ya teman-teman ya, cara perlahan sekali ya teman-teman ya. Teman-teman boleh lihat ya. Dan apabila kita turunkan dan dia pun juga turun ya teman-teman, teman-teman boleh saksikan, tapi secara perlahan sekali ya. Oke, langkah selanjutnya bisa dipastikan ya, lalu kita masukkan saja ke dalamnya. Cara memasangnya juga cukup mudah ya teman-teman ya, seperti cara kita melepas tadi ya.
Tapi jangan lupa ya di bagian ini ya, jangan lupa dipasang juga ya, karena tanpa ini nanti pecah ya teman-teman kalau kita kencangkan bautnya ya. Lalu jangan lupa kita baut kembali secara sempurna ya. Oke ya teman-teman ya, jadi cukup jelas lah ya bagaimana kita mengatasi kerusakan di bagian speedometer bensin ya. Dan ternyata kita mengalami permasalahannya itu di bagian pelampungnya ya. Lalu kita sudah menggantinya dengan yang baru. Mungkin sedikit pengetahuan buat teman-teman semua ya di rumah ya. Barangkali teman-teman belum pernah mengetahui permasalahan di bagian speedometer bensin ya, dan tadi sudah saya kasih penjelasannya ataupun tutorial ya. Oke, mungkin kayak gitu aja ya teman-teman ya. Jangan lupa ya selalu tonton video-video terbaru dari Raka Channel ya, karena sebelumnya Raka Channel sudah pernah mengatakan ke teman-teman ya bahwa sekecil apapun ataupun sebesar apapun ya, saya akan berbagi pengalaman buat teman-teman semua di rumah ya. Oke, jangan lupa like, comment, and subscribe-nya ya, lalu bagian ke teman-teman yang lain ya. Dan terima kasih waktunya yang sudah menonton ya. Salam dari Raka Channel. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.